Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Anggreni Marwa dengan NIM D1012111009 dari kelas PWKA. Dan dalam video kali ini saya akan mereview materi WSBM Pekan 5 yaitu Potensi Ekonomi Maritim Indonesia. Potensi ekonomi maritim Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan jenis sumber daya alam dan berdasarkan sektor kegiatan. Potensi ekonomi maritim Indonesia berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kondisi wilayah perairan Indonesia yang sangat luas dan ditambah oleh kondisi geografis Indonesia yang strategis, membawa banyak potensi sumber daya alam, terutama dalam bidang perikanan. Laut di Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 biota terumbu karang. Terdapat banyak jenis-jenis ikan dan biota laut lainnya yang terdapat di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut. Tidak hanya dalam bidang perikanan saja, lautan di Indonesia juga memiliki potensi sumber daya laut yang lain seperti hutan mangrove atau hutan bakau dan terumbu karang. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai 3.617.000 hektar. Dari segi ekonomisnya, hutan bakau dapat dimanfaatkan dalam berbagai industri, seperti bahan baku, pembuatan kayu bakar, arang, kertas, obat-obatan, tekstil, dan kosmetik. Selanjutnya, terumbu karang di Indonesia mencapai 17,95% dari seluruh terumbu karang yang ada di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Adapun luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan mencapai 51.020 km persegi. Di Indonesia bagian timur, arus mengalir terus-menerus ke Samudra Hindia dari Pasifik, sehingga cocok bagi terumbu karang untuk berkembang. Terumbu karang ini memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi karena dapat diolah menjadi beberapa hal, seperti makanan, obat-obatan, hingga dapat difungsikan sebagai objek wisata. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak hanya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, Indonesia juga kaya akan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti bahan tambang dan mineral, dan minyak gas dan bumi. Bahan tambang dan mineral yang terdapat di Laut Indonesia dan dapat menjadi potensi ekonomi adalah bahan bangunan, pasir besi dan pasir kuarsa, batu apung, siderit, mineral radioaktif, garam, titanium, lempeng koalim, kromit atau kromium, dan juga emas. Selanjutnya, berdasarkan Deputi Bidang Pengembangan Kekayaan Alam atau BPPT, terdapat 40 cekungan di laut atau sama dengan 70% dari total keseluruhan cekungan minyak yang ada di Indonesia. Dari 40 cekungan itu, 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 cekungan baru diteliti sebagian, sedangkan 29 sisanya belum terjamah sama sekali. 40 cekungan minyak tersebut diperkirakan untuk berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti. 7,5 miliar barel diantaranya sudah dieksploitasi, sedangkan sisanya yaitu sebesar 89,5 miliar barel merupakan kekayaan yang belum terjamah. Cadangan minyak yang belum terjamah itu diperkirakan 57,5 miliar barel yang terkandung di lepas pantai dan 32,8 miliar barel yang terdapat di laut dalam. Kemudian potensi ekonomi yang selanjutnya yaitu energi kelautan. Potensi energi yang dapat dikembangkan antara lain yaitu konversi energi panas laut, konversi energi perbedaan salinitas, energi gelombang pasang surut dan arus, dan juga angin. Saat laut pasang dan saat laut surut, aliran airnya itu dapat menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Di Indonesia, beberapa daerah yang mempunyai potensi energi pasang surut itu adalah bagian Siapi-api yang pasang surutnya mencapai 7 meter, Teluk Palu, kemudian ada Teluk Bima di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Papua, dan pantai selatan Pulau Jawa yang pasang surutnya itu bisa mencapai lebih dari 5 meter. Adapun potensi termal di laut Indonesia itu mencapai 2,5 dikali 1000
1023 Joule, dan efisiensi konversi energi panas laut tersebut. Adapun potensi termal di laut Indonesia itu mencapai 2,5 dikali 1023 Joule dan efisiensi konversi energi panas laut sebesar 3%, dapat menghasilkan daya sekitar 240.000 MW. Potensi energi panas laut yang baik terletak pada daerah antara 6-9 derajat lintang selatan dan 104 sampai 109 derajat bujur timur. Di daerah tersebut, pada jarak kurang dari 20 km dari pantai didapatkan suhu rata-rata permukaan laut di atas 28 derajat Celcius dan didapatkan perbedaan suhu permukaan dan kedalaman laut sebesar 22,8 derajat Celcius. Sedangkan perbedaan suhu rata-rata tahunan permukaan dan kedalaman lautan itu lebih tinggi dari 20 derajat Celcius. Dengan potensi tersebut, konversi energi panas laut dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia. Selanjutnya, daerah samudera Indonesia sepanjang pantai selatan Jawa sampai Nusa Tenggara ada lokasi yang memiliki potensi energi gelombang cukup besar, berkisar antara 10 sampai 20 kW per meter gelombang. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa energi gelombang di beberapa titik di Indonesia bisa mencapai 70 kW per meter di beberapa lokasi. Pantai barat Pulau Sumatera bagian selatan dan pantai selatan Pulau Jawa bagian barat juga berpotensi untuk memiliki energi gelombang laut sebesar 40 kW per meter. Karakteristik energi gelombang tersebut sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan energi kota-kota pelabuhan dan pulau-pulau terpencil di Indonesia. Ada selanjutnya potensi ekonomi maritim Indonesia berdasarkan jenis sumber daya alam, yaitu sebagai jasa-jasa lingkungan. Jasa-jasa lingkungan ini dapat berbentuk media transportasi dan komunikasi, keindahan alam, wisata bahari, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Selanjutnya itu potensi ekonomi maritim Indonesia berdasarkan sektor kegiatan. Yang pertama yaitu perikanan tangkap. Contoh kegiatan perikanan tangkap adalah nelayan. Dalam bidang ini, Indonesia bisa memiliki potensi sebesar 6,4 juta ton ikan per tahunnya. Kemudian yang kedua adalah perikanan budidaya. Budidaya ikan dibagi menjadi dua, yaitu budidaya laut atau mariculture dan budidaya pantai atau yang biasa disebut dengan tambak. Budidaya laut di Indonesia memiliki luas 24 juta hektar dengan potensi sebesar 47 juta ton per tahunnya, sedangkan tambak memiliki luas 1 juta hektar. Kemudian selanjutnya adalah industri bioteknologi. Pemanfaatan ini dapat dilakukan dengan pengambilan senyawa bioaktif seperti squalene, omega-3, glycocoloid, dan biopolymers dari mikroorganisme, invertebrata, alga, ikan, ataupun bahan organik yang terdapat di laut yang lainnya. Tidak hanya itu, pemanfaatan garam sebagai media pengobatan dan kecantikan juga termasuk dalam potensi bioteknologi laut. Kemudian potensi yang selanjutnya adalah pariwisata bahari dan pantai. Dengan panjang pantai yang mencapai 81.000 km ditambah dengan keanekaragaman biota laut di Indonesia, menjadikan laut memiliki potensi yang tinggi di bidang sektor pariwisata sebagai objek wisata. Kemudian potensi selanjutnya itu pertambangan dan energi. Sumber daya alam pertambangan yang melimpah di laut Indonesia memicu banyaknya kegiatan pertambangan dilakukan. Kemudian selanjutnya itu berhubungan laut. Karena letak geografis Indonesia yang strategis, yaitu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai jalur penyeberangan. Karena kondisi ini, Indonesia memiliki potensi devisa untuk pelayaran asing sebesar 10 miliar US dollar per tahunnya. Kemudian industri maritim. Industri maritim ini dapat berbentuk industri pariwisata, perikanan, dan perkapalan.
Kemudian selanjutnya itu ekosistem pesisir laut. Ekosistem pesisir laut ini terdiri atas 3, yaitu ekosistem hutan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Ketiga ekosistem ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ekosistem mangrove. Ekosistem mangrove ini fungsinya kita dapat lihat dari 3 aspek, yaitu aspek fisik, aspek kimia, dan aspek biologi. Dari aspek fisiknya ini, hutan mangrove dapat berfungsi untuk menyusun mekanisme hubungan antar komponen dalam ekosistem mangrove atau ekosistem lain sebagai pelindung pantai dan pengendali banjir. Kemudian dari aspek kimia, fungsinya itu penyerap bahan pencemar, sumber energi bagi biota laut, suplai bahan organik dalam lingkungan perairan. Kemudian dari aspek biologi, fungsinya itu menjaga kestabilan produktivitas dan ketersediaan sumber hayati di perairan. Selanjutnya, fungsi padang lamun. Yang pertama itu untuk peredam ombak dan melindungi pantai, sebagai tempat pemijahan, daerah asuhan larva, sebagai tempat makan biota laut, dan rumah tempat tinggal biota laut, dan sebagai wisata bahari. Kemudian ekosistem yang ketiga yaitu terumbu karang, itu dia dapat berfungsi sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut, konsumsi, dan berbagai jenis ikan hias, sebagai bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur, sebagai bahan perhiasan, dan bahan baku farmasi. Kemudian potensi ekonomi selanjutnya itu pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia ini dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pertahanan, industri perikanan, dan pariwisata. Kemudian potensi yang terakhir yaitu barang-barang berharga. Barang-barang berharga ini atau yang dimaksud dengan benda berharga asal muatan yang biasa disebut benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam atau yang biasa disebut dengan BMKT merupakan benda berharga yang memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan ekonomi yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan landas kontinen Indonesia, dan paling singkat berumur 50 tahun. Sekian review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.